Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang perkembangan terbaru dari Ethereum, teman-teman. Jadi kita lihat di sini ada beberapa informasi terbaru. Yang pertama kita berbicara tentang aliran dana ETF dari Ethereum. Jadi berdasarkan data ETF Ethereum Spot dari Sitopelu, total net inflow kemarin atau sekitar dana masuk pada tanggal 14 Oktober itu masuk ke ETF sekitar 236 juta US dollar dengan tidak ada aliran keluar dari 9 ETF yang ada, teman-teman. Kemudian untuk Fidelity ETF atau FED ini mencatatkan inflow tertinggi sebesar 155 juta US dollar diikuti oleh Grayscale Ethereum Mini Trust sebesar 34,78 juta US dollar. Jadi total aset bersih dari ETF Ethereum saat ini mencapai 28.017 miliar US dollar, mencakup 5,64% dari total kapitalisasi pasar Ethereum, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa tren positif ini menunjukkan adanya kepercayaan institusional yang kuat, didorong oleh ekspektasi penguatan regulasi dan adopsi secara luas dari Ethereum, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini di chartnya, kalau teman-teman perhatikan ini total untuk dana masuk sekitar 236,22 juta US dollar pada bulan Oktober dan total net aset 28 miliar US dollar, teman-teman, pada tanggal 14 Oktober. Ini untuk ETF-nya dan harga Ethereum ini 4.102 US dollar. Kemudian untuk sentimen pasar dan berita terkini, ini kita lihat bahwa Robert Kiyosaki, pengarang buku yang bernama Rich Dad Poor Dad, mendorong investor untuk membeli Ethereum, menyebutnya ini adalah sebuah aset yang panas, jadi bersamaan dengan kenaikan harga dari perak, teman-teman. Kemudian adanya peningkatan aktivitas staking, jadi jumlah Ethereum yang di staking itu mencapai 35,7 juta Ethereum, itu mencapai kurang lebih 30% dari total pasokan, dan ini mengunci likuiditas dan mengurangi tekanan jual pada Ethereum, teman-teman. Kemudian di sini untuk rasio staking ini mencapai level tertinggi sepanjang masa, mencerminkan keyakinan jangka panjang dari pemegang Ethereum, teman-teman. Jadi dari keseluruhan Ethereum yang beredar di market itu kalau kita bulatkan menjadi 1, jadi 0,3 itu di staking, kemudian 0,7 itu tidak di stakingkan, teman-teman. Ini kalau kita berbicara secara keseluruhan market. Kemudian ada upgrade teknis, teman-teman. Jadi Ethereum ini menyelesaikan uji coba pusaka upgrade di testnet Sepolia, dan ini fokus pada peningkatan kapasitas blok dan efisiensi data. Jadi peluncuran mainnet dijadwalkan akan dilakukan pada Desember 2025, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk resiko dan tantangan. Jadi volatilitas pasar, meskipun aliran dana ETF positif untuk Ethereum, namun pasar kripto secara umum ini masih belum pulih dari likuidasi besar-besaran di pekan lalu sebesar 19,27 miliar US dollar, dan untuk sentimen para trader maupun investor hari ini cenderung berhati-hati, teman-teman. Kemudian ada regulasi, teman-teman. Jadi Jepang ini berencana untuk melarang insider trading di aset kripto, dan ini aturan ini akan berlaku efektif tahun 2026, dan ini akan berpotensi mempengaruhi likuiditas jangka pendek. Untuk proyeksi dan rekomendasi, jadi outperform untuk jangka menengah dan jangka panjang, artinya peluangnya untuk pergerakan Ethereum
Ini sangat positif teman-teman. Jadi kenapa Ethereum outperform untuk jangka panjang dan jangka menengah? Yang pertama adalah adanya akumulasi institusional melalui ETF, kemudian pengurangan pasokan liquid karena kita lihat di sini banyak Ethereum yang di stacking, kemudian adanya peningkatan utilitas jaringan melalui upgrade teknis teman-teman. Kemudian namun pemantauan ketat yang diperlukan adalah kita harus mengamati kebijakan moneter Amerika Serikat, di mana The Fed itu berencana untuk memotong suku bunga pada akhir bulan Oktober. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah geopolitik strategi resiko geopolitik. Kita tahu bahwa Amerika Serikat dan Cina sampai hari ini masih sedang perang tarif teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat untuk di coin market cap, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Ethereum, walaupun Bitcoin mengalami koreksi tipis, tetapi Ethereum ini mengalami kenaikan sebesar 0,64%, teman-teman. Hari ini kita lihat Ethereum diperdagangkan di angka 4.083 US dollar. Dan untuk volume market capitalnya menempati peringkat kedua di coin market cap ada di angka 492,91 miliar US dollar, dan untuk volume 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 27,76% di angka 65,12 dolar teman-teman. Kemudian kita lihat di sini teman-teman untuk Ethereum di time frame bulan ini trennya adalah tren kenaikan teman-teman, karena kita lihat harga masih berada jauh di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan. Kemudian kita turun ke time frame weekly. Wah, ini harga sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21, dan kemudian sudah terjadi golden cross teman-teman. Di indikator stochastic kita lihat garis biru memotong garis kuning ke atas, artinya tren yang ada di time frame bulan maupun di time frame mingguan itu trennya cenderung positif teman-teman untuk Ethereum. Kemudian yang ketiga, nah ini teman-teman harus waspada karena untuk time frame hari Ethereum ini masih mengalami koreksi teman-teman, masih berpotensi mengalami penurunan harga. Kenapa? Karena kita lihat di sini terjadi dead cross teman-teman. Jadi pada tanggal kurang lebih 10 Oktober 2025 ini EMA 13 memotong EMA 21 ke bawah, dan harga juga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, sehingga trennya masih tren penurunan. Kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan DIOR dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang Ethereum ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.